Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. salah. Selamat malam, Pak Yan dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Security dari buku Komputer dan Masyarakat. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abian Nandana Zakari. Lalu ada teman saya Ingat Kristiani Gulo. Lalu teman saya ada Erina Dwi Noviandri. Oke, boleh dilanjut ke slide berikutnya. Security. Nah, apa aja sih isi bab security ini? Nah, bab ini tuh buat fokus pada keamanan. Keamanan di komputer ya. Nah, keamanan itu atribut sistem komputer yang memastikan bahwa sistem tersebut dapat terus berfungsi dengan baik setelah terjadi serangan. Serangan terhadap komputer terjadi secara rutin sekarang. Ada di berita setiap minggu tuh. Nah, dan semakin meningkat dalam jumlah dan dampaknya. Kerusakan pada individu dan organisasi, kerugian finansial, kekacauan, dan penurunan moral yang sangat parah merupakan dampak-dampak dari eh, security, dari problem security. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang dasar bagaimana sih cara kerja sistem komputer dari jaringan besar hingga ponsel yang itu bagaimana sih jaringan-jaringan itu dapat diretas sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, ada jenis-jenis umum dari perangkat lunak perusak yang sering disebut malware. Nah, kata peretas mengacu pada individu yang teknologi digital dan dengan demikian merusak fungsi sebuah institusi atau masyarakat. Nah, berarti si peretas ini dia tuh biasa disebut juga sebagai hacker. Nah, dia tuh meretas bisa meretas device-device kita. Oke, selanjutnya. Visi dan konteks. Visi dan konteks bab ini apa sih? Nah, para peretas semacam ini, yaitu individu yang mendorong teknologi hingga batasnya, dilambangkan oleh MIT Model Railroad Club dan para pengembang video game Space War pada komputer mini PDP 1 pertama MIT pada tahun 1960-an dan oleh para anggota Homebrew Computer Club dan para pengembang komputer pribadi pertama di daerah San Francisco. San Francisco Bay pada tahun 1970-an. Namun pada tahun 1980-an, istilah ini memiliki arti yang lebih berbahaya, yaitu pembajak kata sandi dan pencuri elektronik. Mereka tuh merupakan penjelajah atau explorer yang jinak tetapi penyusup yang jahat. Masalah teknis utama yang belum terpecahkan yang ditemukan oleh kelompok kerja ini adalah bagaimana menyediakan sumber daya bertingkat dan sistem berbagi informasi yang aman dari ancaman pengguna jahat atau peretas. Nah, tapi masalah ini bukannya tanpa harapan atau tidak terpecahkan. Lanjut, dasar-dasar keamanan. Di sini ada dasar-dasar teori dari security. Yang pertama, menurut McAfee Labs, masalah keamanan itu serius dan berkembang pesat. Laporan tahun 2018, mereka mengungkapkan bahwa ada rata-rata 8 ancaman malware baru per detik pada kuartal keempat tahun 2017. Naik dari 5, naik dari lebih 4 ancaman pada kuartal ketiga. Berarti dia tuh lebih tinggi 4 tingkat daripada kuartal ketiga. Terus 6 dari 700 juta sampel malware yang ditemukan pada tahun itu, naik dari 500 juta sampel pada tahun sebelumnya. Ada juga hampir 1.100 insiden keamanan yang diungkapkan kepada publik pada tahun 2017. Naik hampir 1.000 insiden pada tahun 2016. Nah, cukup banyak ya naiknya. Komputer pribadi dengan Microsoft Windows dulunya merupakan satu-satunya mesin yang diserang. Malware seluler dan ransomware menunjukkan pertumbuhan yang stabil di tahun 2017. Yang pertama tumbuh sebesar 46%.
sedangkan yang kedua sebesar 59%. McAfee Labs melaporkan pada tahun 2016 bahwa 93% perusahaan kewalahan menghadapi peretasan sehingga tidak dapat melakukan triase terhadap semua ancaman yang relevan. Selanjutnya, peretas. Nah, ada tokoh-tokoh peretas atau hacker pada awal-awal masa komputer. Nah, seperti ada namanya Kevin McNick, lalu ada Robert Stephen Morris, dan Mafia Boy. Mereka mengalami perkembangan dan akhirnya menduduki posisi tanggung jawab di bidang ilmu komputer dan keamanan. Sementara Aaron Swartz mengalami akhir yang tragis dengan bunuh diri. Contoh lainnya termasuk hasil baik seperti jadi konsultan keamanan komputer dan profesor, serta hasil buruk seperti terisolasi secara sosial dan terlibat dalam kegiatan kriminal. Karena sebetulnya meretas komputer itu ilegal. Nah, Aaron Swartz menghadapi dilema etika yang kompleks yang akhirnya tidak dapat ia selesaikan. Lanjutnya, penjahat dunia maya dan gangguan sistem berskala besar. Kejahatan dunia maya semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan internet dan World Wide Web. Para peretas tidak lagi hanya beroperasi secara tunggal, tapi mereka juga bisa menjadi bagian kelompok kartel kriminal. Nah, tujuan peretasannya pun berubah dari tadinya cuma iseng menjadi pengambilan dan pengeksploitasian data pribadi untuk keuntungan finansial atau tujuan politik. Contoh-contoh perampokan siber dan pemerasan siber diantaranya adalah penggelapan uang oleh kepala teller di sebuah bank di New York City dan adanya botnet phishing bernama Cubeflash. Nah, Cubeflash ini mengirimkan tautan palsu atau link palsu melalui situs web media sosial seperti Facebook atau Twitter. Nah, cara kerja ini mereka mengirim link palsu biar user ini mengunduh malware ke komputer korban. Nah, kartel Cubeflash memiliki ribuan akun palsu dan mengarahkan uang ke rekening bank di Rusia. Selain itu, ada juga kejahatan ransomware yang mengenkripsi file dan meminta tebusan. Kejahatan ini telah menghasilkan lebih dari $1 miliar per tahun pada tahun 2016. Serangan ransomware juga terjadi pada perusahaan-perusahaan di Ukraina dan menyebabkan kehilangan pendapatan. Situasi ini terus memburuk dengan serangan ransomware yang menargetkan pemerintah kota dan kabupaten di Amerika Serikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencurian identitas. Pencurian identitas adalah pengambilan nomor identifikasi pribadi seseorang dengan tujuan meniru orang tersebut, biasanya untuk tujuan keuangan. Pencurian identitas dapat dilakukan secara manual atau melalui serangan phishing online. Serangan phishing online ini terjadi ketika pengguna dikelabui untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka, seperti kata sandi melalui pesan yang tampak seperti permintaan resmi. Ancaman dari phishing ini sendiri telah berkembang pesat dan dapat menyebabkan kerugian serius seperti pencurian identitas dan kerugian finansial. Pencurian identitas online telah menjadi masalah besar dengan jutaan orang yang menjadi korban setiap tahunnya. Selain itu, penipuan kartu kredit juga meningkat, terutama dalam bentuk penggunaan kartu kredit tanpa kehadiran pemiliknya atau pembukaan akun baru atas nama orang yang tidak mencurigakan. Belanja online dan partisipasi dalam jaring sosial juga merupakan faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pencurian identitas. Keamanan di dunia digital. Contohnya rumah dalam arti yang lebih luas. Biasanya ada kebutuhan akan kunci, sistem alarm, pemantauan video, dan tetangga yang berjaga-jaga di rumah tersebut. Ketika pembangun, dan arsitek menciptakan rumah pintar, keamanan harus menjadi pertimbangan. Di sini ada rumah pintar. Rumah pintar ini merupakan rumah yang mendukung sensor, seperti halnya rumah tradisional, tujuan keamanan, di mana yang terpenting adalah termasuk kerahasiaan, integritas, atau dalam menjaga data yang akurat dan konsisten. Otoritasi, atau memastikan bahwa kontrol akses dipelihara dengan baik. Dan non-repudiasi, artinya memastikan
klaim yang dibuat oleh entitas manapun di jaringan dapat diverifikasi. Serangan keamanan bisa terdiri dari dua jenis. Contoh serangan pasif ada yang dimaksud dengan penyadapan. Serangan aktif termasuk penyamaran untuk mendapatkan hak istimewa yang tidak sah, mengubah komunikasi, memperkenalkan malware, atau menyebabkan penolakan layanan. Serangan aktif dapat menyebabkan perangkat menjadi kerusakan atau menyebabkan kerusakan pada perangkat yang dirancang untuk mendeteksi penyusupan. Banyak negara sedang mengembangkan metode untuk memastikan bahwa rumah pintar ini benar-benar aman. Di sini ada mesin voting elektronik. Sekarang kita mengalihkan perhatian kita ke area otomatisasi yang lebih maju dan di mana keamanan masih menjadi perhatian utama. IT memiliki sejarah panjang dalam membantu tabulasi suara. Solusi paling awal yang digunakan secara luas di Amerika Serikat pertama kali digunakan pada pemilihan presiden tahun 1964. Didasarkan pada kartu punch. Para pemilih menunjukkan pilihan mereka dengan melubangi tempat yang sesuai pada surat suara. Ini kemudian dimasukkan ke dalam pembaca kartu yang terhubung ke komputer yang mentabulasikan hasilnya. Meskipun masalah yang terakhir juga dapat terjadi pada layar digital, penghapusan masalah yang pertama dan pencapaian efisiensi yang lebih besar telah mendukung impian pemungutan suara elektronik sepenuhnya. Sistem seperti ini biasanya dikenal sebagai sistem pemungutan suara direct recording elektronik atau DRE. Sistem dapat bervariasi dalam beberapa hal, termasuk apakah jejak kertas dibuat atau tidak, apakah suara atau total suara ditransmisikan secara elektronik ke lokasi pusat, dan apakah tabulasi dilakukan di tempat pemungutan suara atau secara terpusat. Pemungutan suara elektronik sedang dilakukan secara bertahap di banyak bagian dunia, dengan Brazil dan India sebagai pelopornya. Dan masih ada banyak kontroversi mengenai kelayakan dan keamanan pemungutan suara elektronik ini. Tanggapan hukum terhadap kejahatan dunia maya. Di sini ada Identity Theft Penalty Enhancement Act of 2004 meningkatkan hukuman untuk pencurian identitas yang diperparah, yang melibatkan penggunaan identitas orang lain untuk melakukan kejahatan, pencurian tunjangan jaminan sosial, pelanggaran imigrasi, dan terorisme domestik. Yang juga relevan adalah Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1970, di mana Undang-Undang Keamanan Informasi utama di Inggris adalah Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer tahun 1990. Baik, saya ingin melanjutkan penjelasannya. Penjahat dunia maya dan gangguan sistem berskala besar. Kejahatan dunia maya semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan internet dan World Wide Web. Para peretas tidak lagi hanya beroperasi secara tunggal, tetapi juga menjadi bagian dari kartel kriminal. Tujuan peretasan pun berubah. Dari kejahilan bisa menjadi pengambilan dan pengeksploitasian data pribadi untuk keuntungan finansial atau tujuan politik. Contoh-contoh perampokan cyber dan pemerasan cyber diantaranya adalah penggelapan uang oleh kepala teller di sebuah bank di New York City dan adanya botnet phishing bernama Copfest. Apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu memilih kata sandi yang lebih baik untuk perlindungan terhadap phishing. Menambal kerentanan sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi, penelitian, pendidikan, dan kewaspadaan. Jangan memilih kata sandi yang identik dengan ID login. Jangan memilih kata sandi yang lebih pendek dari 12 karakter. Jangan menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Baik, kesimpulannya ialah keamanan siber telah menjadi perhatian komunitas komputasi sejak awal mula time sharing, yang pertama kali memungkinkan orang untuk mengakses komputer secara bersamaan. Metode yang tersebar luas disebut pencurian identitas, seringkali dilakukan melalui serangan phishing. Pelaku memperoleh pengetahuan tentang nomor identifikasi dan kata sandi korban. Mereka kemudian dapat menyedot dana dari akun mereka, memesan barang dengan biaya mereka sendiri, atau bahkan membuat akun baru dan menarik dana dari akun tersebut. Para korban seringkali tidak menyadari apa yang telah terjadi selama beberapa waktu, atau dalam beberapa kasus tidak pernah menyadari fakta bahwa mereka telah dirampok secara digital. Mungkin sekian dari
penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.